terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kekuatan Allah Roh Kudus bekerja atas kami sekalian, sehingga pikiran kami dikonsentrasikan kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkannya dan melakukannya memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Tema kita pada siang hari ini adalah tema yang sangat sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Serangan iblis. Tema kita adalah serangan iblis terus meningkat untuk menghancurkan semua orang, terutama orang percaya. Semua orang, saya katakan semua orang, baik yang tidak percaya maupun yang percaya, apalagi yang percaya kepada Tuhan, itu adalah sasaran iblis yang terutama. Oleh sebab itu kerinduan kita akan Tuhan senantiasa harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita bukan sekedar aja datang beribadah, tetapi kita merasakan kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, sehingga sampai kita di rumah kita membahas kembali kebenaran firman Tuhan ini. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Hari-hari terakhir ini telah terjadi peningkatan serangan iblis yang menghasilkan keputusasaan, kehilangan semangat, dan kehancuran kepada orang percaya. Bahkan lebih lagi kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Setan sedang berusaha membuat bahtera-bahtera kehidupan orang percaya karam, kandas, tenggelam. Sebab doa-doa orang percaya yang luar biasa sangat membawa kerusakan besar dalam kerajaan setan. Kita buka firman Tuhan Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Alkitab mengatakan bahwa iblis telah turun dengan geramnya yang dahsyat. Jadi peningkatan serangan iblis makin menghancurkan orang percaya, bahkan orang-orang yang tidak percaya pada Kristus lebih lagi. Karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat. Iblis sedang menghentikan pendoa syafaat Allah. Puji Tuhan, kita tetap masih berdoa sampai saat ini. Amin. Amin. Bertahun-tahun gereja Tuhan melakukan doa pagi, siang, dan malam. Iblis sedang menghentikan pendoa-pendoa syafaat yang terus berdoa buat penuaian jiwa-jiwa agar orang-orang percaya dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dengan raungan, dengan air mata kita menangis dan menjerit. Kita menyebut nama-nama jemaat-jemaat kita. Kita menyebut nama orang-orang yang kita kasihi, agar keselamatan terjadi atas mereka. Oleh karena itu kita harus mengambil langkah iman yang kuat hari-hari ini. Amin. Amin. Dan keberanian untuk bisa memperoleh janji-janji Allah untuk hal-hal yang akan datang. Melalui darah anak domba, kita harus melawan kuasa-kuasa iblis ini. Kita lihat bagaimana cara kita melawan serangan-serangan yang hebat dan dahsyat semakin hari, membuat orang-orang percaya mulai putus asa, mulai kehilangan iman, mulai khawatir, mulai terjadi
lagi, bahkan tidak pernah diingat-ingat oleh Allah lagi. Amin. Kita harus mengakui kematian Yesus di atas kayu salib itu tanda kemenangan, yang iblis tahu bahwa kemenangan orang percaya harus ada dalam darah Yesus. Yang kedua yaitu perkataan kesaksian kita. Perkataan kesaksian kita boleh diucapkan lewat kesaksian, lewat tingkah laku kehidupan kita. Kita harus menunjukkan Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana serangan iblis dapat kita kalahkan, yaitu dengan tidak mengasihi nyawa kita sekalipun. Kita tidak sayangkan nyawa kita sekalipun. Kita tidak menyayangkan segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang kita pegang, apa yang kita simpan, baik berupa uang, kekayaan, martabat, harta benda, dan sebagainya. Tidak ada semuanya dibandingkan dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Semangatnya kurang ada. Amin. Nah, oleh sebab itu untuk mengalahkan serangan iblis yang mematikan ini, kita harus memakai ketopang keselamatan. Supaya pikiran kita aman dan dapat melawan tipu muslihat iblis mengenai kekecewaan dan keputusasaan. Apa itu ketopang keselamatan? Ketopang keselamatan melindungi kepala kita. Berarti melindungi pikiran kita. Disitulah iblis akan menyerang. Jika kita menelusuri asal-usul dosa yang kita lakukan, itu dimulai dari alam pikiran kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menganjurkan kita untuk memakai ketopang keselamatan, supaya pikiran kita jangan dipengaruhi oleh kuasa iblis. Ketika kita kesal dengan seseorang, kita biarkan iblis bekerja di dalam pikiran kita sehingga akhirnya kita membenci dan akhirnya kita membunuh. Maka hari-hari ini serangan iblis yang luar biasa yang semakin meningkat. Banyak orang sudah jatuh. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak yang jatuh. Bahkan Elia yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa mengalami depresi yang berat. Allah memakai Elia dengan luar biasa. Melalui Elia, Allah telah melakukan banyak mujizat-mujizat, banyak kebangunan rohani, bahkan terobosan berkat atas bangsanya. Tetapi kenapa Elia bisa depresi? Saya mau katakan hari-hari ini serangan iblis semakin meningkat. Amin. Oleh sebab itu kita menggunakan ketopang keselamatan, yaitu ketopang keselamatan itu bentuknya seperti topi baja. Dia menutupi pikiran kita. Pikiran kita hanya pikiran kebenaran. Amin. Walaupun kita mengalami kesulitan, walaupun kita mengalami penindasan, walaupun kita mengalami tekanan, tetapi apabila pikiran kita diarahkan kepada Kristus, maka kita akan menang atas serangan-serangan iblis yang mematikan kita. Amin. Apa yang kita pikirkan harus kita jaga. Karena di sana pencobaan pada umumnya dimulai. Suami nyakitin kita, kemudian datang pikiran, wah sudah bertahun-tahun memang dia lakukan ini, semua jadwal dosa diberitahukan iblis. Sehingga kemarahan, sakit hati yang tidak bisa memaafkan itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Inilah kita butuh ketopang keselamatan. Amin. Ya, saya lihat bahwa banyak orang sekarang ini mengalami depresi. Karena apa? Musuh akan menyerang di area ini, di area pikiran kita. Jadi kita harus waspada setiap saat. Pikiran kita gampang ditipu oleh iblis. Orang percaya harus bisa menjaga pikirannya sesuai dengan kebenaran
mana suami saya bekerja, kena COVID. Dia dirawat di rumah sakit itu. Ketika pemeriksaan pertama positif, kemudian seminggu kemudian diperiksa lagi positif. Akhirnya orang ini mau lompat dari atas rumah sakit. Pikirannya dikuasai oleh pikiran. Mulai putus asa, mulai merasakan bahwa ya kalau saya nggak mati besok, hari ini pun saya mati. Ada seorang editor Metro TV yang tiba-tiba bunuh diri. Dia bunuh dirinya sendiri, dia beli pistol sendiri. Sebelumnya dia minum amfetamin terlebih dahulu. Amfetamin itu golongan narkotika untuk membuat orang tidak merasakan sakit dan penderitaan. Dia mengalami frustrasi. Dia pergi ke rumah sakit Cipto untuk periksa kesehatan, yaitu pemeriksaan HIV. Tapi dia tidak tunggu sampai pemeriksaan itu selesai. Iblis sudah menguasai pikirannya bahwa dia sakit yang membahayakan, dia sakit akan mati, dia sakit akan mati. Setelah pemeriksaan rumah sakit, dia meminum amfetamin, kemudian dia pergi ke satu toko Icewear di mana dia membelikan pisau. Dan dia melakukan percobaan bunuh diri sendiri. Kelihatan ada beberapa tusukan. Dia potong urat nadinya sendiri, kemudian dia tusuk sampai masuk mendekati paru-paru terbelah. Akhirnya dia mati dalam keadaan tertelungkup. Serangan iblis sangat mematikan. Amin. Oleh sebab itu kita harus menyadari iblis sudah dekat waktunya, sehingga dia menyerang kehidupan kita, anak-anak kita yang tadinya bisa diatur. Kenapa nggak bisa diatur hari-hari ini? Menambah emosi. Istri kita yang tidak pernah melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, tiba-tiba dia melakukan hal itu sehingga kita mendatangkan emosi yang meluap-luap. Oleh sebab itu saya mengatakan hari-hari ini kita harus menyadari bahwa kita harus menggunakan ketopang keselamatan. Amin. Walaupun orang punya maksud jahat terhadap kita, kita tidak usah berpikir orang itu melakukan kejahatan, sebab Allah adalah perlindungan kita. Amin. Amin. Apa itu depresi? Depresi adalah gangguan pada jiwa seseorang yang mengakibatkan tekanan dalam diri orang. Jadi kalau kita mulai tertekan masuk dalam hadirat Allah, masukin pikiran kita dengan kebenaran Allah. Amin. Kelesuan, kita mulai lesu, kita mulai tidak bergairah, makan sudah tidak mau, kita juga tidak, apalagi berdoa kita sudah tidak mau lagi. Kesedihan yang mendalam, seolah-olah kita sendirilah yang paling menderita di dunia ini. Dan kemerosotan iman, ini tanda seseorang mengalami depresi. Depresi ini termasuk dalam kategori masalah besar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ini disebut penyakit flu emosional. Semua orang pada waktu tertentu bisa terkena depresi ini. Amin. Orang-orang kudus yang tadi saya sebutkan, Elia pun bisa mengalami hal ini. Padahal dia sudah dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Tetapi karena kita tidak berjaga-jaga, terus memakai ketopang keselamatan, sakit hati dan kepedihan ini kita harus buang jauh-jauh dengan kebenaran Allah yang menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Kita harus menggunakan ketopang keselamatan.
menenggelamkan bahtera anak-anak Tuhan sampai karam dan tenggelam. Sampai tidak memiliki pengharapan sama sekali dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang kita mau lihat bagaimana iblis bekerja. Ada 4 hal bagaimana iblis menenggelamkan bahtera anak-anak Tuhan. Yang pertama, membuat doa orang-orang Kristen mandul atau tidak efektif terhadap kerajaan iblis. Karena mereka mengalami masalah keuangan. Karena mereka mengalami kelemahan-kelemahan fisik. Bahkan serangan-serangan iblis ini bukan hanya satu orang, tetapi mereka adalah komplotan besar yang menyerang negara kita, adalah komplotan besar. Yang menyerang gereja Tuhan adalah komplotan besar. Orang-orang yang datang dalam gereja Tuhan yang hanya terjadi pertikaian, perselisihan, dendam, sakit hati, mereka adalah tangan-tangan kanan iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Dan saya mau katakan orang-orang itu tidak sendirian, tetapi mereka berkomplotan. Amin. Iblis terus akan mengirimkan intimidasi kepada kita. Dia katakan kepada kita, kamu tidak layak, dosa-dosamu itu masa lalu begini. Penyakitmu akan membuat kamu mati. Usahamu akan bangkrut. Lihat aja yang lain aja sudah bangkrut. Saya mau katakan, kita gunakan ketopang keselamatan. Amin. Amin. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Dan Tuhan akan memberikan kecukupan. Kalau Tuhan izinkan kita memperoleh kelimpahan, maka Dia punya maksud tertentu atas kehidupan kita. Amin. Amin. Iblis terus mengirimkan intimidasi ke dalam situasi-situasi kecil. Situasi-situasi kecil, misalnya kita dibentak dikit aja. Wah, iblis sudah bicara banyak di sini. Amin. Supaya apa? Supaya kita bereaksi secara berlebihan dari situasi yang kecil. Emosi kita yang meledak-meledak, marah, kemarahan yang tidak bisa dihentikan. Karena iblis berusaha untuk menguasai dan menguras kekuatan kita dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Bukan gereja Tuhan di tempat ini tidak mengalami tantangan. Amin. Amin. Tetapi tantangan ini jangan kita buat menjadi besar. Karena Allah kita lebih besar dari setiap tantangan yang ada. Pergunakan pola pikir kebenaran Allah. Setiap kali serangan iblis masuk dalam pikiran kita, mengintimidasi kita. Besok-besok anak kita sekolah nggak bisa makan, nggak bisa bayar uang sekolah dan sebagainya. Saya mau katakan itu intimidasi iblis. Senang. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Ini ayat yang sudah di luar kepala ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis jalan keliling. Dia nggak pernah putus asa. Dia melihat orang-orang yang dapat ditelan. Kita bukan orang-orang yang dapat ditelan, amin. Amin. Kita orang-orang yang bersandar kepada kebenaran Allah. Amin. Amin. Jadi iblis berusaha menenggelamkan kehidupan iman kita sehingga tenggelam.
Dengan banyaknya doa-doa yang kita panjatkan, tetapi semuanya tidak ada jawaban. Dan mengintimidasi kita lewat perkara-perkara kecil yang seharusnya bisa diselesaikan menjadi besar. Amin. Terjadi permusuhan yang sampai nenek kakek nggak bisa diselesaikan. Yang kedua, bagaimana iblis menenggelamkan bahtera kehidupan anak-anak Tuhan. Mungkin kita pernah terluka dalam gereja, dan itu menjadikan kita suka mengeritik hamba-hamba Tuhan, yang pada akhirnya kita sendiri akan mundur dari Tuhan. Amin. Mungkin kita juga mengalami keregangan dalam keluarga, mengakibatkan pertumbuhan rohani kita berhenti dan terhambat, dan akhirnya menjadi lumpuh, tenggelam, sampai kita memaafkan mereka dan maju dalam pertobatan. Amin. Amin. Saya lihat nih orang-orang pada stres semua, atau serius dengan firman Tuhan sehingga kurang bergairah. Stres secara emosional. Yang ketiga, akan membuat kita berhenti berdoa. Kenapa? Karena kita tidak menjaga pikiran kita. Kita membiarkan iblis masuk begitu dalam, menghancurkan setiap kebenaran-kebenaran yang pernah kita dengar. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita rasakan sudah tidak ada lagi kita ingat ketika kita mengalami tekanan dan depresi. Kebaikan-kebaikan Tuhan sudah tidak kita ingat. Oleh sebab itu saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara untuk sering duduk bersama dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, baik di masa yang sekarang ini maupun masa-masa yang lalu, bagaimana Allah bekerja atas kehidupan kita. Amin. Ketika kita mengalami stres secara emosional, kita akan berhenti berdoa. Karena itu kita tidak dapat tetap berada di jalur Tuhan. Ini terjadi pada semua orang secara mendadak. Amin. Secara mendadak, tiba-tiba. Saya baru kemarin aja menghadapi intimidasi iblis. Sampai saya satu malam gak bisa tidur. Lemas badan saya. Tapi saya bangkit kembali. Saya katakan, Tuhan, aku adalah batu karang. Tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan tangan manusia. Amin. Yesus adalah batu karang yang teguh. Gereja Tuhan harus berdiri di atas batu karang yang teguh. Tidak bisa dihancurkan oleh intimidasi iblis, oleh kekuatan tangan manusia. Seharusnya kita seperti itu. Yang keempat, bagaimana iblis menghancurkan dan mengkaramkan iman orang percaya. Musuh menyusup masuk pikiran kita dan menyebabkan kita meragukan firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang sudah ragu atas firman Tuhan. Mereka beribadah, mereka melayani Tuhan, tapi mereka meragukan firman Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal ini bukan berasal dari Tuhan. Amin. Ini berasal dari iblis. Masukkan pikiran-pikiran Kristus kembali dalam kehidupan kita. Inilah pekerjaan iblis atau setan pada akhir zaman. Setan ngamuk bagaikan singa yang dirantai. Ia menunjukkan kuasa atas tubuh dan jiwa manusia. Lihat, ada banyak orang depresi. Pertama dibuat dia meragukan firman Tuhan, kemudian mengalami putus asa, kemudian mengalami depresi, kemudian saat depresi intimidasi iblis masuk, udah terbuka ini, sudah tidak ada ketopang keselamatan lagi. Kemudian apa yang dia lakukan? Iblis menguasai tubuh dan jiwa. Amin. Amin. Kita dapat mati sia-sia
Puji Tuhan sampai dengan hari ini kita masih kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa serangan iblis akan lebih meningkat dari sekarang ini. Setiap orang yang mau melakukan kebaikan, pasti iblis menyerang. Setiap gereja Tuhan yang mengalami pertumbuhan rohani, iblis menyerang. Tapi ingat kembali, gereja dibangun di atas dasar batu karang itu. Kita orang percaya tidak mudah digoncangkan oleh apapun juga. Sebab apa? Sebab kita menggunakan ketopang keselamatan. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus. Oleh sebab itu setiap hari perbarui pikiran kita. Amin. Setan membangkitkan ketakutan. Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Dan ke depan akan banyak orang mengalami ketakutan dan mati karena ketakutan. Firman Tuhan yang mengatakannya, bukan saya. Setan mencegah kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Saya tidak bisa pastikan apakah kalian menghadap ke sini untuk dengar firman Tuhan dengan baik dan masuk dalam pikiran dan hatimu. Atau ada pikiran lain yang menguasai pikiran kita sehingga kita tidak bisa mendengar kebenaran ini yang sangat berarti buat hidup kita. Amin. Kerinduan untuk datang beribadah ke gereja bukan hanya itu, tapi kerinduan dan kehausan akan Tuhan membuat kita dipenuhi oleh kebenaran Allah. Ini yang dibutuhkan di akhir zaman, supaya seluruh pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran. Kita lihat di setiap Alkitab, lihat bagaimana kuasa dan keganasan setan iblis. Kita buka firman Tuhan Markus 5 ayat 1 sampai 5 dan 9. Markus 5 ayat 1 sampai 5. Bagaimana kedahsyatan dan keganasan iblis menguasai tubuh dan jiwa manusia. Dia bukan hanya sekedar sendiri, tetapi legion, banyak. Amin. Oleh sebab itu kalau kita sedikit saja ada kesalahan, cepat minta ampun sama Tuhan, beresin nama Tuhan. Amin. Jangan sampai kesalahan-kesalahan demi kesalahan kita lakukan sampai akhirnya kita tidak merasa bersalah lagi di hadapan Tuhan. Markus 5 ayat 1 sampai 5 ini keganasan iblis. Markus 5 ayat 1 sampai 5. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat kendalikan orang ini. Ini keganasan iblis. Kita bisa diserang seperti ini? Bisa. Ketika pikiran kita mulai kosong, ketika kita membiarkan pikiran-pikiran yang menakutkan, yang mau menghancurkan kita masuk dalam kehidupan kita. Jangan anggap enteng dengan iblis. Amin. Saya tidak bela iblis, tetapi banyak orang tidak menyadari serangan iblis di akhir zaman ini yang semakin meningkat. Kita merasa semuanya baik-baik saja. Tidak, semua tidak baik-baik saja. Iblis sedang menghentikan pendoa-pendoa syafaat yang berdoa buat keluarganya, yang berdoa buat gereja Tuhan, yang berdoa buat penuaian. Mereka bungkam semua. Ada roh-roh Isabel dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang membungkam suara kenabian, suara iblis yang didengar oleh mereka. Roh Isabel adalah roh yang mengintimidasi kita. Isabel menyerang Nabi Elia. Elia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa bisa terintimidasi oleh Isabel.
Dan hari-hari ini hamba-hamba Tuhan yang tidak duduk selalu merenungkan firman Tuhan dan menjaga pikirannya selalu ada dalam Tuhan akan diserang oleh roh intimidasi ini. Akan mengalami depresi berat. Firman Tuhan memberikan contoh-contoh pekerjaan ganas setan. Kita terus membaca lagi, ada lagi dan ada lagi. Saya cuma memberi satu contoh saja. Dengan demikian kita harus berjaga-jaga terhadap serangan iblis. Amin. Amin. Kuasa dan dendam kesumat setan dengan bala tentaranya dapat membahayakan kita. Kalau saja kita tidak mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kelepasan dari Tuhan, dari kuasa yang lebih tinggi, Yesus penebus kita, kita dapat dibinasakan oleh iblis hari-hari ini. Tanpa sadar kok editor itu membunuh dirinya dengan pisau yang dia beli sendiri. Iblis itu bekerja berduaan dengan kita. Amin. Kita lagi duduk diam-diam sini, tiba-tiba keluar sudah mati bunuh diri. Iblis yang berbicara sama kita berduaan. Kita tidak bisa menghalangi mereka untuk melakukan hal ini. Yang di rumah sakit kemarin untung ketahuan dia tidak jadi lompat dari atas rumah sakit karena dinyatakan positif COVID. Setan dapat mengalihkan pikiran kita dan menyakiti kita, bahkan menyiksa tubuh kita. Kalau kita udah sakit hati kan, tubuh kita tersiksa, bahkan kemudian membinasakan semua milik kita. Dan selanjutnya hidup kita dibinasakan oleh iblis. Kesukaan setan satu-satunya adalah penderitaan dan kebinasaan. Itu yang sedang dikerjakan di hari-hari ini. Dan kita harus menyadari. Coba renungkan Wahyu 12 ayat 12 ini. Geram sekali iblis. Dengan murka yang besar dia dirantai, tetapi dia harus menghancurkan pada detik-detik terakhir. Ini detik-detik terakhir. Tetapi kita yang mengikuti Kristus akan selalu aman di bawah perlindungannya. Amin. Amin. Malaikat-malaikat Tuhan dikirimkan Tuhan dari sorga untuk melindungi kita. Amin. Dan si jahat iblis tidak dapat menerobos penjagaan yang ditempatkan Tuhan di sekeliling kita. Amin. Amin. Kita harus jadi pahlawan-pahlawan Tuhan hari-hari ini, laskar-laskar Kristus. Kita harus berani menyatakan kebenaran Allah dimanapun kita berada. Makanya Rasul Paulus di Efesus 6 ayat 11 kita baca. Ya, cepat. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Kita harus mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya pernah bagikan tentang perlengkapan senjata Allah ini. Salah satunya saya sudah berikan hari ini, yaitu yang paling penting adalah topan keselamatan. Ini yang paling penting. Alihkan pikiranmu dari hal-hal yang jahat. Ketika kita mulai bermaksud jahat, alihkan kepada kebenaran. Amin. Amin. Sehingga kita terlepas dari ikatan-ikatan iblis. Meskipun setan tidak kelihatan, dia giat dan rajin untuk mengendalikan pikiran manusia. Iblis berusaha untuk menghalangi pekerjaan Tuhan
Ada 8 cara iblis. Mungkin lebih dari itu, tetapi saya hanya bagi 8. Iblis berusaha untuk menghalangi pekerjaan Tuhan dengan cara yang pertama, bekerja giat untuk mengendalikan pikiran-pikiran orang percaya. Pada waktu ia melihat pelayan-pelayan Tuhan mulai memberitakan Injil, setan akan menggunakan kelicikannya dan kepintarannya agar dapat mengendalikan suasana supaya perkabaran Injil, khotbah yang saya sampaikan, tidak sampai kepada kita semua. Oleh sebab itu datang beribadah bukan untuk main-main. Amin. Dengar firman Tuhan dalam kerinduan yang luar biasa. Kita yang ada di tempat ini harus lebih rindu lagi. Saya tadi pagi sedang mempersiapkan diri dalam penyembahan, telepon dari Amerika. Mana nih khotbahnya hari ini? Di sana sudah malam, jam 8 malam. Di sini saya masih jam 8 pagi. Beda 11 jam barangkali. Nanti di sini masih pagi. Mereka merindukan firman Tuhan. Tidak banyak orang yang merindu firman Tuhan hari-hari ini juga. Saya tidak tahu apa penyebab mereka, tetapi saya mau katakan bahwa iblis menghalangi pekerjaan Tuhan ketika seseorang sedang mengabarkan Injil, ketika seseorang sedang memberitakan kebenaran Allah, maka iblis berbagai macam cara dia buat supaya kita jangan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan membuat kita dilepaskan dan dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri untuk beribadah. Bukan hanya sekedar datang, amin, absen sama Tuhan, bukan. Tetapi benar-benar pikiran kita harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya iblis menghalangi pekerjaan Tuhan? Setan akan menghalangi kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan dan menyembuhkan pikiran kita, karena doa-doa kita yang penuh kuasa dapat menghancur, leburkan, mengacau balaukan kerajaan iblis. Makanya nggak jarang orang yang berdoa itu ada saja yang satu nggak suka sama yang lain dan sebagainya. Padahal kalau lebih dari 2 orang, 3 orang lebih ada dalam satu komunitas berdoa, waduh dahsyat luar biasa serangan kepada kuasa kegelapan. Yang ketiga, orang-orang yang mengaku saleh, yang mencari-cari kesalahan orang. Hati-hati dengan orang-orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya soleh, lebih saleh dari orang-orang lain. Maka orang itu adalah orang-orang yang dipakai oleh iblis sebagai tangan kanan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Kita nggak usah bergaul dengan orang-orang yang suka kritik. Amin. Yang keempat, perbedaan pendapat dan perpecahan yang terjadi dalam gereja Tuhan. Supaya apa? Gereja tidak bangkit. Gereja mengalami kemunduran. Karena tujuan utama iblis membinasakan keyakinan kita kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kelima, setan membuat orang-orang menjadi bimbang akan firman Allah. Sampai kapan COVID ini selesai, kita nggak tahu. Dan iblis membuat orang-orang percaya, bukan hanya sekedar orang percaya, semua orang di muka bumi ini bimbang akan janji-janji Tuhan. Jangan kita pernah ragukan Tuhan. Amin. Yang keenam, setan menyajikan suatu kepalsuan yang sangat mirip dengan kebenaran, sehingga menimpa mereka yang bisa ditipu oleh iblis. Yang ketujuh, Tuhan mengizinkan kita, umatnya, mendapat satu pencobaan berat. Bukan karena ia senang melihat kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Bukan. Tuhan gak senang melihat penderitaan dan kesusahan yang kita alami.
Karena proses ini penting bagi kita, supaya kita mengalami kemenangan di akhir hidup kita. Karena tujuan utama pencobaan itu adalah untuk mempersiapkan mereka melawan semua daya pikat dan bujukan iblis. Amin. Kita sudah tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal dunia. Karena apa? Kita biasa hidup susah. Kita biasa makan apa adanya. Kita tidak tergiur dengan hal-hal duniawi. Inilah pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Maka Rasul Paulus di Yakobus katakan bahwa berbahagialah orang yang mengalami penderitaan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, orang dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Tujuan Allah mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita agar kita mengalami kemenangan di titik yang terakhir. Supaya kita dipersiapkan untuk melawan daya pikat iblis. Iblis mulai bekerja. Hari Minggu, hari Sabat, di mana kita harus dengar firman Tuhan, dibuatnya bekerja. Kalau nggak bekerja hari Minggu, kita bisa dipecat dan sebagainya. Oh, hari Minggu banyak orang akan datang di restoran dan sebagainya. Oh, hari Minggu adalah hari rekreasi dan sebagainya. Iblis membuat daya pikat sehingga kita tidak menyadari bahwa dia sedang menyerang kita. Dan serangan itu terus meningkat. Akhirnya kita melupakan Tuhan. Tinggal kita mengalami depresi dan putus asa. Dan akhirnya iblis menguasai tubuh dan jiwa kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, sadarlah, kata iblis. Kata firman Tuhan tadi kan, 1 Petrus 5 ayat 16. Sadarlah. Sadar. Kalau iblis sedang kerja dengan geramnya, dengan murka yang besar, ikatan-ikatan itu, bukan 1-2 iblis yang mengikat kehidupan kita, banyak. Yang ke-8 yang terakhir. Tidak seorang pun aman dalam sehari atau sejam tanpa doa. Amin. Amin. Masa-masa sudah sangat genting. Setan ahli dalam mengutip Alkitab dan menafsirkan Alkitab. Dengan harapan kita tersandung. Oleh sebab itu ketika kita baca firman Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan jangan sekali-kali kehilangan pandangan kita terhadap Tuhan. Amin. Amin. Kita harus memiliki ketergantungan dengan Tuhan dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis. Saya tutup dengan satu hal yang kita semua harus tahu. Ketika orang Kristen berdoa, supaya kita menyadari doa-doa mereka terlihat oleh iblis dalam 3 bentuk di alam roh. Yang pertama, ada 3 bentuk yang dilihat oleh iblis ketika seseorang berdoa. Yang pertama, beberapa doa terlihat seperti asap.
melayang di udara lalu menghilang. Doa ini adalah dari orang yang mempunyai dosa dalam hidupnya, tetapi tidak pernah menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Doa mereka sangat lemah, bagaikan asap yang melayang dan hilang di udara. Yang kedua, iblis melihat bahwa tipe doa yang lainnya juga seperti asap. Ketika orang percaya berdoa juga bisa seperti asap yang kedua. Doa tersebut naik namun terhalang batu karang dan tidak dapat menerobos batu karang itu. Dan ini adalah orang-orang yang biasanya setelah mereka berdoa meminta segala sesuatu, Tuhan berkati aku Tuhan. Berikan kami makanan pada hari ini. Amin. Kemudian orang ini melakukan dengan caranya dia mencari makanan. Mereka cari jalan sendiri dan lupa akan doa yang tadi mereka ucapkan. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan orang tua saya, Tuhan selamatkan suami saya, selamatkan istri saya. Tapi dengan setelah berdoa nangis-nangis, kemudian kita menghadapi suami kita dengan cara-cara yang sesuai dengan keinginan kita. Kita minta berkat Tuhan, kita cari dengan cara kita. Minta pertolongan Tuhan, kita kuat dengan cara kita. Doa ini tidak dapat menembus batu karang. Tetapi doa yang terakhir, tipe doa yang ketiga, dia bagaikan asap api, naik ke udara sangat panas, dan jika berhadapan dengan batu karang itu akan meleleh batu karang itu seperti lidi. Banyak kali ketika orang mulai berdoa, doa mereka seperti tipe yang pertama. Tetapi ketika mereka melanjutkan doa, doa mereka berubah menjadi tipe yang kedua. Dan ketika mereka terus melanjutkan doa, mereka muncul percikan api. Dan doa mereka mulai terbakar. Doa mereka begitu sangat berkuasa, bahkan sanggup untuk menghancurkan batu karang. Iblis sangat waspada dengan doa-doa seperti ini. Sebelum anak-anak masuk lagi ke tempat kuliah, kita mau harus doa semalaman kembali untuk mendapatkan doa yang seperti ini. Iblis sangat waspada doa kita berubah menjadi api. Iblis akan menyuruh roh jahat untuk alihkan orang itu. Tiba-tiba anaknya jatuh lah, tiba-tiba HP bunyi lah. Amin. Ketika kita mulai angkat HP ini, kita kembali lagi dalam doa, kita mulai dari nol. Iblis maunya seperti ini. Oleh sebab itu dia menghalangi setiap orang yang mau berdoa. Doa itu nggak penting, tapi menurut saya doa itu sangat penting. Amin. Amin. Doa dapat menghancurkan setiap pekerjaan iblis sehebat apapun. Sebab doa yang membakar pekerjaan-pekerjaan iblis, terbakar mereka, nggak bisa melakukan apapun atas kehidupan mereka. Mereka tidak dapat menyerang dan mematikan. Oleh sebab itu belajarlah untuk tetap berdoa. Amin. Amin. Tetaplah berjuang. Sekali lagi saya katakan bahwa serangan iblis hari-hari ini meningkat. Dan itu sudah diwahyukan oleh Tuhan di Wahyu 12 ayat 12b. Bisa nggak kita ibadah
tapi terikat? Bisa nggak kita ibadah tapi terikat? Bisa. Bisakah kita melayani Tuhan tetapi sebenarnya kita terikat? Ada banyak orang melayani Tuhan tapi tidak bisa mengampuni orang tua, saudara, dan sebagainya. Mereka terikat. Maka doa-doa mereka tidak akan sampai. Hanya sebuah asap yang melayang dan tidak menghancurkan pekerjaan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap loh hati kami yang paling dalam. Berikan kami kekuatan untuk melawan setiap serangan-serangan iblis di akhir zaman. Tidak ada satu hari pun, satu jam pun, satu detik pun yang dapat kami lalui tanpa kami berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau harapan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.